Detik-detik jet tempur Sukhoi 35 Lonong masuk wilayah NATO. Ini benar-benar kayak adegan film perang. Tapi disutradarai oleh bapak-bapak penggemar radio komunikasi. Gimana enggak? Lagi asik patroli, tiba-tiba ada burung besi Rusia yang nyelonong masuk tanpa ketuk pintu, tanpa permisi. Kayak tetangga yang langsung masuk rumah buat numpang wifi. Jet tempur Sukhoi 35 ini yang terkenal sebagai raja tikungan di udara, ternyata bukan cuma lincah di langit, tapi juga nekat. Doi ngelewatin batas udara negara anggota NATO dan bikin semua sistem radar barat langsung panas dingin. Alarm bunyi, pilot scramble, dan markas NATO langsung ribut kayak pasar pagi. Pihak NATO langsung kirim jet tempur buat ngintersepsi Sukhoi 35. Tapi si pilot Rusia kayaknya malah nyantai. Mungkin dia sambil dengerin lagu balada Slavia atau lagi mikir, nyasar dikit doang bro. Yang jelas aksi ini bikin ketegangan naik dan netizen di seluruh dunia langsung jadi ahli geopolitik dadakan. Tapi yang paling menarik, Indonesia, ya negara kita. Reaksinya, diam. Tapi diam-diam, ketawa. Kenapa? Karena Indonesia sendiri lagi nunggu-nunggu kedatangan armada Sukhoi 35 yang udah lama dipesan tapi belum juga sampai. Jadi ketika lihat Sukhoi 35 terbang lepas bebas masuk wilayah NATO, Rakyat Plus 62 auto bilang, lah yang nyasar aja bisa dapat. Kita udah mesen, kok belum dikirim-kirim. Bahkan ada yang nyeletuk, itu Sukhoi 35 nyasar ke NATO, mungkin lagi cari jalan ke Indonesia bro. Cuma GPS-nya masih versi Soviet. Sementara dunia panik, Indonesia malah ngopi sambil update status. Tenang, itu uji coba fitur jalan-jalan internasional. Dan tentu saja, ini bukan sekadar insiden biasa, ini adalah bagian dari drama geopolitik besar, di mana satu jet tempur bisa memicu ketegangan diplomatik, tapi juga bisa bikin negara lain ngelawak di kolom komentar. Yang jelas, insiden Sukhoi 35 ini bikin NATO waspada, Rusia senyum simpul, dan Indonesia, ya kita tetap jadi penonton cerdas yang komentarnya lebih pedas dari rudal jarak jauh. Setelah insiden nyelonong itu, media barat rame-rame kasih judul dramatis, Russian fighter jet violates NATO airspace. Padahal kalau diterjemahin ke bahasa Rakyat Plus 62, artinya jet Rusia iseng lewat, NATO panik berjamaah. Sementara itu di Moskow, para pejabat pertahanan Rusia malah kalem. Mereka bilang, itu cuma misi patroli biasa bro. Salah blok dikit, masa langsung heboh. Ya, mirip kayak orang naik motor masuk jalur busway terus bilang, saya nggak tahu pak, saya kira jalan cepat. Tapi jangan salah, walau kelihatannya sepele, dunia militer nggak pernah main-main soal wilayah udara. Di dunia jet tempur, nyelonong sejengkal bisa bikin situasi tegang sebulan. NATO langsung aktifin protokol air policing. Jet Eurofighter Typhoon dikirim buru-buru. Pilotnya mungkin sambil bilang, wahai Sukhoi, kamu kira ini Rusia bagian barat? Tapi lucunya pas NATO sibuk scramble dan adu manuver, netizen Indonesia malah komen, Sukhoi 35 udah ngelilingin NATO. Lah, yang buat kita belum nyampe juga. Gimana sih bang? Ada juga yang bilang, itu Sukhoi cuma mau pamer ke barat, lihat nih Indonesia bakal punya jet ini. Padahal kita tahu, statusnya masih dalam proses pengiriman dan doa bersama. Dan di sela ketegangan itu, negara lain mulai was-was. Mereka mikir, kalau Sukhoi 35 bisa seenaknya nyasar, gimana kalau nanti bawa teman-temannya? Sementara Indonesia, kita malah mulai berdoa, ya Allah, kalau bisa nyasar ke NATO, semoga nyasar juga ke Lanut Iswah Judi. Dan meskipun insiden ini bikin pusing para jenderal NATO, buat sebagian negara seperti Indonesia itu jadi bukti nyata betapa lincah, liar, dan galaknya si Sukhoi 35 di udara. Tapi jangan salah kaprah, jet tempur bukan mainan. Satu gerakan nyelonong bisa bikin negara bertengkar. Jadi meskipun kita ketawa, tetap harus sadar dunia ini sedang rapuh. Ketegangan bisa pecah bukan karena perang, tapi karena salah blok. Setelah kejadian itu, semua pihak mulai pasang wajah serius. NATO langsung gelar konferensi pers pakai bahasa diplomatik yang intinya, kami sangat tidak senang, tapi kami juga tidak mau perang kecuali terpaksa. Alias marah, tapi masih mikir-mikir biaya bahan bakar dan anggaran pertahanan. Sementara Rusia seperti biasa, main santai. Mereka jawab dengan gaya klasik ala Soviet, kami tidak mengonfirmasi atau menyangkal apapun. Artinya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, bisa juga pilotnya cuma iseng cari pemandangan baru. Tapi yang bikin ngakak, Indonesia malah makin semangat bahas Sukhoi 35. Di medsos, Rakyat Plus 62 langsung rame. Pak Menhan, tuh Sukhoi-nya lagi muter-muter, suruh mampir dululah ke Indonesia, ngopi-ngopi. Ada juga yang nyeletuk, kalau Sukhoi-nya nyasar ke NATO aja bisa. Masa nyampe ke Indonesia aja susah, kirimin aja share location-nya Pak.
Tapi di balik semua candaan itu, ada satu kenyataan yang nyeleneh tapi penting. Jet tempur zaman sekarang itu bukan cuma soal ngebut dan nembak, tapi juga soal politik, diplomasi, dan status sosial. Betul bro, punya Sukhoi 35 itu udah kayak punya mobil sport Italia, mahal, keren, tapi semua tetangga bakal nengok dan nanya, "Wih, duit dari mana tuh?" Dan sementara negara lain saling pamer F-35, Eurofighter, atau Sukhoi 35, Indonesia masih berada di tengah-tengah, antara nunggu kiriman dan nabung buat perawatan. Tapi jangan salah, diam-diam kita tetap optimis. Karena walau belum datang, bayangan Sukhoi 35 udah bikin negara tetangga waspada. Apalagi kalau nanti beneran mendarat, lengkap dengan cat kamuflase dan rudal gantungnya, mereka bisa langsung keringetan sambil buka Google Earth. Karena yang namanya Sukhoi 35 itu bukan sekadar jet tempur. Dia adalah simbol bahwa Indonesia siap terbang tinggi, asal jangan cuma jadi penonton langit negara lain. Dan begitulah, Sukhoi 35 terbang gagah di langit Eropa, bikin NATO panik, Rusia tersenyum simpul, dan Indonesia masih setia menanti kayak jomblo nunggu betan bells chat. Jet tempur satu ini udah kayak idola K-pop versi militer. Gagah, mematikan, dan semua negara pengen selfie bareng. Tapi nggak semua bisa dapat akses. Indonesia udah dari lama lirik si Sukhoi 35. Sudah sayang, sudah booking, sudah disuruh DP. Tapi kok barangnya belum nyampe-nyampe juga ya? Kadang rakyat Indonesia nanya, kita beli pesawat atau beli rumah inden 12 tahun? Atau lebih pesawat tempur? Atau pre-order iPhone edisi made in Kremlin? Sementara itu pejabat pertahanan kita tetap kalem. Mereka bilang, tenang, prosesnya sedang berjalan. Tapi rakyat udah mulai halu, Pak, prosesnya jalan kaki ya, soalnya lama bener. Tapi jangan salah, meski prosesnya lelet bagaikan kura-kura tertimpa ranjau, semangat kita tetap terbang tinggi. Kita tahu suatu hari nanti, Sukhoi 35 bakal mendarat mulus di salah satu pangkalan udara kita. Dan saat itu terjadi, Indonesia bukan cuma penonton, kita bakal ikut jadi aktor utama di langit regional. Karena apa bro? Karena Indonesia bukan bangsa yang suka pamer, tapi kalau udah punya, siap bikin lawan mikir 2 kali sebelum macam-macam. Dan untuk Sukhoi 35 yang masih di Rusia sana, kalau kamu lagi nyasar ke Eropa, jangan lupa belok kanan, terus lurus, masuk Asia Tenggara, belok ke kanan lagi, mampir ke Indonesia. Kami masih nungguin kamu, bukan buat selfie, tapi buat jaga langit Ibu Pertiwi.